Adik-adik kalau mau ya, saya dulu pernah dikasih nasihat sama guru saya. Anakku, suatu saat nanti kalau kamu pengen jadi orang berilmu, dalami dua ilmu. Satu ilmu logika, kedua ilmu kalam. Itu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Dr. Haja Najmatul Faiza SHM Hum, Ibu Wakil Rektor 1 Dr. Haja Romlah Hidayati MA, Ibu Wakil Rektor 3 Dr. Haja Mutmainnah MA, yang sama-sama kami hormati juga Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Bapak Dr. Muhammad Ulin Nuha, begitu juga dengan narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Muhammad Nuruddin LCMA. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, saya sudah grogi karena narasumber kita pada hari ini sangat keren sekali dan sudah sangat ditunggu-tunggu. Maka pada kesempatan kali ini Fakultas khususnya program studi komunikasi dan penyiaran Islam mengusung kuliah umum dalam topik logical fallacy dalam komunikasi publik, tantangan bagi juru dakwah di era informasi. Baik Bapak Ibu dosen, tamu undangan, dan tak lupa juga mahasiswi komunikasi penyiaran Islam, tidak berlama-lama lagi, ya agak belibet karena deg-degan sekali. Barusan narasumber kita pada siang hari ini sudah sangat ditunggu-tunggu, dan saya kira saya tidak perlu berlama-lama gitu ya. Tapi sebelum itu mari saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Muhammad Nuruddin LCMA. Beliau jurusan lulus dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 2016, jurusan Akidah Filsafat, dan baru saja di 2023 lulus sebagai Magister Ilmu Akidah dan Filsafat dengan predikat cum laude atau mumtaz. Karya-karyanya sangat banyak sekali kalau kita lihat, bahkan salah satu bukunya itu masuk dalam nominasi buku terbaik non-fiksi pada nominasi kategori non-fiksi IBF Award pada tahun 2023, yaitu Ilmu Mantik. Dan memang beliau banyak bicara dan tulisan-tulisannya itu lebih banyak kepada soal logika berpikir dan lain sebagainya. Ada ilmu makulat, Islam dan sains modern, politik identitas dan lain sebagainya. Namun saya mau menggarisbawahi karena pada hari ini sekalipun nanti ngomonginnya adalah logical fallacy, tapi tidak keluar dari lingkup dakwah di era digital ataupun era informasi. Baik, mari kita sama-sama sambut narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Nuruddin, Bapak Muhammad Nuruddin LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Baik. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak Muhammad Nuruddin LCMA akan menyampaikan pemaparan terkait dengan tema yang sudah kita usung. Kurang lebih waktunya mungkin sebenarnya tidak dibatasi, tapi karena waktunya terbatas, tidak dibatasi tapi terbatas. Nanti takut dikritik nih. 30 sampai 40 menit agar kita nanti lebih banyak diskusi, dan sepertinya para muhibbinnya dan para penonton sudah punya rentetan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan khususnya mahasiswi komunikasi penyiaran Islam. Baik, silakan Ustadz, sudah siap? Waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh, Ustadz mau di sini atau di sebelah sana? Sini aja. Boleh. Biar lebih santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm
وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Hormati Ibu Rektor Institut Ilmu Al-Quran Ibu Dr. Najmatul Faiza, betul? Bapak Dekan Dr. Kiai Haji Ulin Nuha, beliau kakak kelas kami di Mesir ya. Karena setelah saya tanya pernah di sana, tapi lama sekali. 2006. Saya masuk 2012 sampai 2019 dilanjut lagi 2 tahun, di total kira-kira 9 tahun. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga para sivitas akademika Institut Ilmu Al-Quran, teman-teman mahasiswa semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ibu Moderator. Dulu teman-teman semuanya, saya waktu pergi ke Mesir 2012 itu pernah nanya sama kak kelas saya, Kak boleh nggak? Dulu saya cita-cita pengen jadi ahli tafsir karena suka baca bukunya Pak Quraisy Shihab. Tapi ternyata kurang beruntung karena masuk tahun, kalau di Al-Azhar itu adik-adik semuanya, kalau di Al-Azhar itu kita ngambil jurusan tahun ketiga Bu. Tahun pertama kedua itu kita belajar ilmu usuluddin secara umum. Kalau di Fakultas Usuluddin ya. Saya dulu bercita-cita pengen jadi kayak Pak Quraisy Shihab begitu, tapi pas waktu naik tingkat kedua pelajaran ulumul Quran, ulumul hadis itu makbul. Makbul itu artinya berapa? 7 koma ya, cukup lah C ya. Duh, sekata saya nggak jodoh ini mah kayaknya. Tapi pas dilihat itu saya kaget juga. Kalau untuk pelajaran mantik, logika maksudnya, filsafat umum, bahkan pernah saya pelajaran tauhid, ilmu kalam itu dapat 100. Kalau mantik jahid jidan gitu, kalau tauhid atau ilmu kalam tuh mumtaz, kalau yang ini kata saya kayaknya ini isyarat barangkali. Kok pelan-pelan saya suka dengan ilmu kayak begitu. Pas saya lihat tuh banyak biografi tokoh-tokoh di Mesir mendalami ilmu semacam ini dan mendapatkan posisi intelektual yang sangat terhormat. Ada Grense Al-Azhar ya yang sampai sekarang menjabat tuh, Syekh Ahmad At-Thayyib. Terus begini adik-adik, kalau di Indonesia itu saya ngira, bukan mengira, melihat. Kalau sekolah jurusan filsafat tuh orangnya songong-songong, gondrongan, rokokan ya kan? Sambil ngomong, Tuhan ada apa enggak? Tapi ngomong itu sengak gitu loh. Kritis terhadap agama. Terus ya itulah image atau stigma negatif tentang orang jurusan filsafat tuh. Pas saya lihat kok di Mesir mah beda ya. Saya nemu dosen saya, itu ahli filsafat barat, yang di kemudian hari menjadi pembimbing tesis saya. Itu wiridannya Masya Allah, tiap hari baca Yasin itu gak pernah ketinggalan. Ada salah seorang ahli filsafat yang juga sangat dihormati di Al-Azhar, sekaligus ahli ulumul Quran. Saya tahu, di IKI pasti tahu ini sosok yang satu ini. Beliau ini ahli filsafat, sekaligus ahli ilmu Al-Quran. Bahkan salah satu karyanya itu dikaji di berbagai perguruan tinggi dan kalau pesantren mungkin enggak. Tapi di Al-Azhar itu sangat disegani. Nama itu Syekh Abdullah Draz yang punya kitab An-Naba Al-Azim, hada min ahsan ma kutib fi ajazil Quran. Itu kitab terbaik dalam membuktikan kemujizatan Al-Quran, keilahian Al-Quran. Beliau itu kalau waktu kuliah di Sorbonne dulu, itu saya baca biografinya nggak pernah ketinggalan 5 juz Al-Quran per hari. Istiqomah, di barat loh ya, di barat. Ada lagi profesor saya, ngajar saya di S2, namanya Profesor Hamdi Zakzuk. Saya cerita dulu ya, demi mencarikan suasana. Biasanya kan mahasiswa depan yang beginian nih. Waktu saya S2 diajar sama Profesor Hamdi Zakzuk. Hamdi Zakzuk ini yang pernah menjadi Menteri Wakaf di Mesir selama 15 tahun, tidak tergantikan. Sekolahnya jurusan filsafat, tapi jadi pejabat publik tidak tergantikan lagi. Profesor itu namanya, sekolah di Jerman 6 tahun. Saya diajar sama beliau, dan yang saya masih saya ingat di antara ucapan beliau waktu masuk kelas itu, "Unzur ya abnai." Dia bawa salah satu terjemahan buku René Descartes. René Descartes ini filsuf barat ya yang sangat terkemuka dalam aliran rasionalisme, yang disebut-sebut sebagai bapak filsafat modern, Abul Falsafal Hadisa. Unzur ya abnai, hadzal kitab ala ragmi min sigari hajmihi yahuzzu uruba kullaha
Lihat anak-anakku, ini buku tipis ini, karangan Descartes ini, meskipun tipis, dia telah menggoncangkan jagat Eropa semuanya. Dan Anda tahu nggak, Hamdi Zakzuk ini punya penelitian di Jerman, di kampusnya di Munchen ya, pasti yang suka bola pasti tahu negeri, karena ada klub Bayern Munchen. Beliau sekolah di Munchen, disertasinya tentang Al-Ghazali, membandingkan filsafat Al-Ghazali dengan René Descartes. Tahu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apa yang dipaparkan Descartes dalam beberapa karya filsafatnya itu sudah disebutkan oleh Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya. Analah ubalik, saya nggak melebih-lebihkan. Itu hasil penelitian beliau. Sampai-sampai beliau ketika selesai menulis disertasi itu diwawancari sama beberapa koleganya dan para sarjana di Jerman, sampai-sampai heboh waktu itu. Kalau begitu Bapak filsafat modern bukan Descartes dong, Al-Ghazali dong kalau begitu. Kenapa saya penting mengutarakan kisah ini? Karena sekarang itu teman-teman sekalian ada orang-orang yang suka mandang Al-Ghazali sebab kemunduran umat Islam, betul nggak? Iya. Kebalikannya, bagi yang belajar filsafat beneran tuh, ini filsuf beneran yang ngomong gini. Disertasi tentang Al-Ghazali, perbandingan diterjemahkan dalam bahasa Arab beberapa part disertasinya itu. Al-Manhaj Al-Falsafi Bainal Ghazali wa Descartes, ada di internet, cek. Itu subhanallah, saya ketika baca begini kan terinspirasi, ini mah udahlah ambil jurusan filsafat aja ya kalau begitu. Mungkin ini pesan bagi para mahasiswa ya, yang suka kebingungan nyari jurusan. Kalau kuliah itu cari jurusan yang kita suka, jangan kata orang. Nah adik-adik kalau sekarang nanya ke saya, gimana caranya bisa nulis, alhamdulillah hadza laisa mibab al hadis anin nafs wala mibab al ajab bin nafs. Saya mengatakan ini bukan dalam konteks membanggakan diri atau bicara tentang diri saya sendiri, tapi saya ingin memberikan jalan kepada adik-adik semua. Barangkali ada yang bercita-cita, tadi Ibu Rektor kaget ngeliat saya masih segini, emang segini Bu? Saya 94. Mungkin kalau anak tiba-tiba anak ibunya. Adik-adik kalau mau ya, saya dulu pernah dikasih nasihat sama guru saya, anakku, suatu saat nanti kalau kamu pengen jadi orang berilmu, dalami 2 ilmu. 1 ilmu logika, kedua ilmu kalam. Itu masih keinget sampai sekarang itu, keinget-inget, dan saya amalin beneran. Saya kalau waktu saya nulis buku mantik itu, Bu, saya bisa nulis dari pagi sampai malam, jam 9 sampai jam 9. Berarti cuma sholat, makan, udah selesai. Mengajar, nah ada tuh, ada kelas saya yang dulu pernah saya ajarin ada di sini, tadi ketemu di depan itu orang itu. Saya ngajar, nulis, kemudian belajar juga ya, belajar, mengajar, nulis, ya sudahlah itu. Subhanallah, saya merasa setelah saya belajar ilmu ini kita sekarang bicara logika ya, supaya tahu manfaat GG itu apa. Setelah saya belajar ilmu ini dengan sebelum saya belajar, ana ajid nafsi yani syai'an mufariqan. Saya melihat saya beda aja gitu loh, sebelum dengan setelah itu. Before and after itu merasa beda. Apa bedanya? Dulu saya kalau waktu belajar baca buku-buku orang-orang yang aneh lah ya. Kan di Mesir juga banyak tokoh-tokoh liberal itu. Kalau saya dulu baca buku mereka, kadang saya tahu ini pikiran mereka tuh bermasalah. Tapi saya nggak tahu gimana cara bantahnya. Ngalamin begitu nggak? Ngalamin kan? Subhanallah. Setelah saya dengar nasihat guru saya, benar saya dalami itu logika itu sampai jeroannya gitu kira-kira. Saya kumpulin buku Syiah, buku Sunnah semuanya dipelajari. Subhanallah, setelah itu kalau saya baca kebalikannya adik-adik semuanya. Jadi yang tadinya saya nggak tahu mana yang harus saya bantah dan bagaimana caranya membantah, setelah belajar ilmu itu, baca 1 halaman, wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsa, aktub maqal. Ngeliat 1, 2, 3, 4, 5, ini masalahnya ini masalah ini, langsung terkonek. Karena logika itu adalah fondasi dari semua ilmu pada hakikatnya. Loh, kenapa bisa begitu? Anda mau belajar ilmu apapun, sekarang kita di ilmu Al-Quran pasti belajar tafsir ya. Belajar tafsir, belajar umul Al-Quran, belajar dengan ilmu turunannya. Pasti di setiap ilmu itu ada konsepsi, ada istilah-istilah. Ngerasa nggak kalau selama ini kita sering lihat perdebatan tapi intinya itu salah memahami istilah, ngerasa nggak? Banyak itu, banyak. Termasuk perdebatan yang pernah kemarin melibatkan saya itu. Hanya gara-gara salah memahami apa itu ilmiah, orang bisa terjatuh ke dalam falasi sedemikian rupa, ya kan? Dan percaya atau tidak, logikawan itu menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya membangun definisi yang logis, yang rasional.
Ada kaidah-kaidahnya. Ini namanya genus, ini namanya diferensia, ini namanya proper accident, ini namanya common accident dan lain-lain. Itu nggak sembarangan orang bikin definisi itu. Kalau mau ilmiah, kalau mau akademis ya. Dan di setiap tesis, disertasi pasti ada begitu tuh. Kalau di bahasa itu ta'rif lugawi, ta'rif istilahi. Jangan dianggap remeh. Kesalahan dalam merumuskan definisi kadang-kadang berakibat pada kesalahan dalam merumuskan konklusi, betul nggak? Itu diakui, kita akui sama-sama. Jadi ini ilmu penting, logika ini ilmu penting. Yang kedua, teman-teman sekalian, logika itu mengajari kita bagaimana setelah mengajarkan merangkai definisi, merangkai argumentasi. Nah ini juga nggak kalah penting. Saya sering menyimak orang debat, dia ngalur sana-sana, ngeliuk ke kanan, ngeliuk ke kiri, hanya ingin sampai pada kesimpulan tertentu, argumennya ada di selatan, sebenarnya ada di utara gitu loh. Gak nyambung. Kenapa orang bisa begitu? Karena diantaranya yaitu tadi merumuskan argumentasi itu kadang-kadang nggak mudah juga. Anda harus tahu apa yang menjadi klaim utama, apa argumentasinya. Kadang-kadang argumentasinya nggak nyambung. Nih sekarang misalnya saya beri contoh yang konkret ya, karena di sini pelajar ulumul Quran. Banyak kan orientalis yang meragukan keautentikan Al-Quran dengan mencomot riwayat-riwayat ahad dari kitab Al-Itqan, dari kitab Al-Burhan atau kitabul Masahif. Pernah saya nemu profesor lulusan Amerika, Anda tahu namanya siapalah. Lihat itu umat Islam punya kitab Al-Masahif. Karena Ibn Abi Dawud Sijistani, tahu kan kitab Al-Masahif yang 2 jilid itu? Yang ditahqiq oleh Muhibbuddin Wa'id. Itu tahqiqan terbagus yang saya tahu. Karena dikaji ini riwayat sahih, riwayat dhaif, disertasinya di Ummul Qura. Itu yang mentahqiq kitabul Masahif. Ini kitabul Masahif. Lihat mushaf itu berarti banyak dong. Dari mana kalian tahu Al-Quran itu otentik sementara mushafnya ada banyak? Seolah-olah kita itu nggak tahu. Kalau mushaf itu memang betul. Mushaf dalam sejarah kodifikasi mushaf, dulu kan sahabat tuh punya mushaf yang beda-beda tuh. Tapi ingat, mushaf sahabat tuh nggak selamanya berisikan Quran. Ada di antara tafsiran sahabat, misalnya Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan dalam mushafnya menyebut inna din indallahi al-Islam, itu Quran yang mutawatir kan? Tapi ada mushaf Ibnu Mas'ud dikatakan bukan al-Islam, al-Hanifiyatus Samha. Ada tafsir di kalimatil Islam. Itu penafsiran terhadap kalimat Islam. Bukan Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan Quran yang berbeda. Dia salah memahami, seolah-olah orang muslim itu mengakui semua mushaf sahabat adalah Quran. Itu kalau Anda belajar logika namanya strawman fallacy. Jadi orang mengkritik satu pendapat, bukan pendapat orang yang dikritik. Dia memahami secara keliru pendapat orang itu. Nah, pemahaman yang keliru ini dia alamatkan kepada orang tadi gitu loh. Terus dia sibuk membredel gitu pendapat yang ingin dia kritik. Padahal itu bukan pendapat orangnya. Itu bukan pandangan kaum muslim. Kaum muslim tidak pernah mengatakan semua mushaf sahabat itu adalah Al-Quran. Sehingga Anda nggak punya alasan untuk meragukan Al-Quran dengan mushaf sahabat atau dengan riwayat ahad. Karena kaum muslim meyakini Quran itu sebagai Quran kitab yang mutawatir. Idza tsabat annahu mutawatir fa huwal Quran wa idza lam yathbut fa laysa Qur'anan. Jadi kalau terbukti bacaan itu mutawatir maka dia Al-Quran, kalau tidak namanya bukan Quran. Tapi saya menjumpai loh. Adik-adik semuanya, orientalis itu kalau meragukan Quran itu mencomot riwayat ahad itu. Ya riwayat ahad bukan Quran. Kalau bisa Anda meragukan sesuatu itu, meragukan Al-Quran yang kita syaratkan harus mutawatir dengan riwayat ahad yang bukan mutawatir, kan gak nyambung. Itu contoh-contoh tuh. Banyak sekali. Kalau falasi-falasi ini harus kita ungkap, ini perlu beberapa majelis ya. Nah saya katakan begini kenapa? Karena satu, saya mempelajari tradisi keislaman. Yang kedua, kadang saya iseng-iseng baca bukunya orientalis itu. Nanti kita akan baca sedikit demi sedikit ya. Untuk membuktikan bahwa benarlah apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, bahwa orang yang tidak belajar logika, man la ya'riful mantiq, man la yahatata lahu, la yuthaqu bi ilmihi, tidak layak dipercaya ilmunya itu. Tahu nggak kenapa? Kalau orang jadi orang alim, profesor, doktor, bergelar akademik tinggi, tapi layak diragukan keilmuannya, kata Imam Ghazali, kalau dia nggak paham ilmu logika. Karena adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, logika itu adalah fondasi. Ini bangunan, kalau fondasinya lemah, saya yakin nggak akan bertahan lama. Betul nggak Bu? Bisa juga kita ibaratkan begini, ini orang kalau baca buku yang bermacam-macam, Anda sekarang jurusan di komunikasi ya, baca informasi yang beragam, kadang-kadang buku-buku yang kita baca ini buku-buku mewah, betul nggak? Buku-buku yang mentereng itu, penulis-penulis hebat kita baca. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau sekarang saya ibaratkan ini sebagai rumah,
Barang-barang mewah itu saya masukin ke sini tanpa saya tata, tanpa saya atur. Kira-kira pantas gak itu? Mengurangi estetika kan, betul gak? Nah, logika itu mengatur pengetahuan kita supaya tertata. Tahu bagaimana caranya merangkai premis, kemudian menyimpulkan argumen. Tahu bagaimana caranya merumuskan definisi, kemudian membangun argumentasi atas dasar definisi itu. Itu satu kesatuan yang gak bisa dipisah, argumentasi dengan definisi itu. Manakala Anda salah merumuskan definisi, maka Anda akan salah dalam menarik konklusi. Kan begitu logikanya. Jadi dunia media sosial kita sekarang tidak terkecuali dunia akademik itu sangat membutuhkan ilmu ini. Karena bagaimanapun ilmu yang kita 15 menit lagi Bu. Kok cepet amat saya? Belum saya masuk ini. Oke, sekarang ya. Karena saya dibatasi ini. Saya pengen bicara panjang ini sebetulnya. Oke, mungkin ada nggak puas dengan penjelasan saya. Apa benar orang kalau nggak belajar logika itu layak dipertanyakan keilmuannya? Saya sudah mencatat beberapa macam falasis atau mughalatot dalam bahasa Arab yang sering dan harus kita koreksi ya. Cuman mungkin nggak cukup waktunya. Saya ingin menyorot beberapa hari belakangan ini salah satu tulisan dari profesor lulusan Amerika yang orang Indonesia ini, ya itu tuh namanya itu, ya tanpa disebut Anda sudah tahu. Dia itu dalam tulisannya, lihat, ini salah satu macam falasi yang cukup sering saya jumpai ketika membaca buku-buku orientalis dan ya, didiknya begitulah kira-kira ya. Dia itu dalam beberapa tulisannya ingin menunjukkan bahwa ilmu kalam, tadi dosen saya masih ingat nasihat kayak begitu ya, dalami ilmu kalam, dalami logika, kamu akan jadi orang berilmu. Dan baru sekarang saya sadar Bu, ilmu kalam itu nggak cuma ngebahas keyakinan ya. Jadi kalau Anda belajar ilmu kalam yang sumber-sumber primer itu di dalamnya itu ada pembahasan filsafat, pembahasan epistemologi, pembahasan tentang ontologi, pembahasan. Jadi filsafat dan agama itu seolah-olah kalau kita membaca ilmu kalam terintegrasi secara harmonis. Dan itu menjadi bukti bahwa agama kita itu nggak ada yang bertentangan dengan hukum akal gitu loh. Jadi kalau adik-adik pernah ngelihat perdebatan saya kemarin, dan mungkin ada beberapa yang ngelihat kemudian baru sadar ya, itulah gunanya ilmu kalam. Meyakinkan orang bahwa agama Anda itu tidak bersandar pada dogma, melainkan berbasis pada fakta dan argumentasi yang bisa bertanggungjawabkan kesahihannya secara rasional. Jadi nggak ada, saya bisa menantang gitu. Dan bukan cuma saya, banyak itu sejak dulu ulama-ulama nantang. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo kalian kasih bukti. Kalau ada di antara jalan Islam itu yang bersifat dogmatis gak ada buktinya, kasih bukti. Para teolog, para mutakallimun sudah membuktikan itu. Nah sekarang muncul orang menyepelekan ilmu ini. Saya melihat dia itu mengutip kutipan dari Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, seolah-olah keduanya itu mandang remeh ilmu kalam. Bahkan ini saya sudah kopikan. Sebenarnya kalau saya dikasih waktu panjang nih, saya pengennya membacakan sekali. Biasanya nggak dianggap berbohong atau melebih-lebihkan. Jadi dia memandang bahwa ilmu kalam itu dalam perspektif Al-Ghazali katanya bukan ilmu fardu kifayah. Saya baca Ihya dalam perjalanan ke sini nih, kan dia ngutip Ihya katanya, dalam Ihya Al-Ghazali tidak memasukkan ilmu kalam sebagai ilmu yang wajib dipelajari secara fardu kifayah. Apakah benar Al-Ghazali dia hanya mengutip sebagian perkataan Al-Ghazali, meninggalkan sebagian yang lain? Ini biasa. Saya jumpai dalam beberapa karyanya dia ini suka mengutip begitu tuh, dikutip satu. Comot, itu namanya kalau dalam logika itu namanya confirmation bias. Anda mengkonfirmasi suatu kesimpulan dengan data-data yang bias gitu loh, yang berat sebelah, yang nggak adil, yang nggak objektif. Ternyata saya baca di dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyebutkan ilmu kalam sebagai ilmu yang bisa menjadi fardu kifayah. Teksnya panjang, saya bacakan intinya ya. Al-Ghazali menyebutkan apa ilmu yang fardu ain bagi mukallaf itu. Beda pendapat tuh ulama ya. Satu mengatakan ilmu kalam, satu mengatakan ilmu fikih, satu mengatakan ilmu fulan. Kesimpulannya kata Al-Ghazali apa? Walladzi yanbaghi ayyaqta bihil muhassil wa la yastariba fihi ma sanadkuruhu wa huwa anna al-ilma kama qaddamna fi khutbatil kitab yanqasim ila ilmu muamalah wa ilmu kasyafah. Al-Ghazali menyebut ilmu itu terbagi dalam dua bagian. Ada ilmu muamalah, ilmu kasyafah. Lihat. Walaisal murad bihadzal ilm illa ilmul muamalah wal muamalah allati kallafal abdul aqil kullifal abdul aqil al baligh al amal biha thalathah. Ilmu muamalah yang diwajibkan itu kata Al-Ghazali ada 3. Apa sih muamalah itu? Artinya interaksi baik antara kita dengan hamba yang lain ataupun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu muamalah itu ada 3 macam. 1, i'tiqad, ilmu akidah. Kedua, fi'al, ini domainnya ilmu syariat, ilmu fikih. Fi'al, af'alul mukallafin, fi'al.
wa tark. Fa idza balagha ar-rajul al-aqil bil ihtilam. Kalau orang sudah akil balik, sudah mimpi basah, mohon maaf ya. Awis sin dhahwatan nahar masalan awal wajibin alaihi ta'allum kalimatai syahadah. Fardu ain hukumnya mempelajari akidah itu, saudara. Ini saya belum bicara ilmu kalam, sorry. Bicara ilmu akidah. Ilmu akidah menurut Imam Ghazali hukumnya fardu ain. Orang yang sudah akil balik wajib memahami apa yang terkandung di balik 2 kalimat syahadat. Saya mau nanya sekarang, ilmu apa yang bahas tentang akidah keagamaan yang terangkum dari 2 kalimat syahadat? Ilmu akidah, nubuwat, ilahiyat, sam'iyat. Al-Ghazali mengatakan begitu. Nah kemudian ada satu paragraf yang dikutip oleh beliau ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak setuju dengan dianggap memandang remeh ilmu kalam dan menganggap ilmu tersebut tidak sebagai ilmu fardu kifayah. Silahkan baca Ihya ya, ini saya bacakan ini, ada kutipan panjang. Fa in qulta falima lam turid fi aqsamil ulum al-kalam wal falsafah. Kalau kata Al-Ghazali, kalau dikatakan kepada saya kenapa kamu tidak masukkan ilmu kalam dan filsafat ke dalam taksonomi keilmuan Islam? Maksudnya tuh hierarki keilmuan Islam gitu kira-kira ya, kategori-kategori keilmuan Islam. Nah, saya ingin kutipkan ini yang relevannya. Jadi dia mengatakan ilmu kalam itu dalil-dalilnya sudah tercakup dalam Al-Qur'an dan akhbar dalam sunnah. Tapi kan untuk menyingkapnya kan perlu penelitian lebih lanjut ya kan. Al-Quran itu sudah memang. Nih adik-adik saya beri contoh ya. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat itu bisa menjadikan pijakan untuk burhan, istihalat daud, istihalat salsul, istihalat tarjih bila murajji, qanun al-aliyah. Dalam satu ayat Quran, subhanallah. Quran itu diantara karakteristiknya jawami'ul kalim, ijaz. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wallahi hadzal kalam, saya pernah menyimak satu riwayat, seorang sahabat menyimak ayat ini dalam sebuah riwayat, saya menyimak Nabi membaca surat At-Tur waktu maghrib katanya, sampai pada ayat ini ada qalbi ayatir, sampai-sampai hati saya seolah ingin terbang, saking indah dan fasihnya bahasa Quran ini. Dari sana bisa dirinci sama Al-Quran berikan dasar, tapi untuk memerinci secara terperinci tugasnya para teolog tersebut mutakalimun. Apa buktinya apa itu? Daur, tasalsul, istihadat tarjih, bila muraji, qanun aliyah dan lain-lain. Sama-sama penting. Nah ini yang saya mau kutip. Al-Ghazali tidak memandang remeh ilmu kalam, justru beliau memandang penting ilmu kalam. Walakin taghayyarul an hukmu, setelah dia sedikit memandang ya kurang tepatlah kalau ilmu kalam itu dijadikan bahan debat, kemudian yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Kan ada ya teolog-teolog yang terjebak dalam perdebatan-perdebatan sebetulnya itu nggak ada dasar di Quran dan Sunnah. Ya kita akui. Tapi apakah itu artinya jadikan alasan untuk menafikan urgensitas ilmu kalam? Enggak. Kata Al-Ghazali, walakin taghayyarul an hukmu idza hadasatil bid'ah as-sarifa an muqtadal Qur'an was sunnah wa naba'at jama'atun laqaqahu laha syubahan wa rattabu fiha kalaman mu'allafan wa sara dzalika mahdhur bi hukmi ma'dzunan fihi bal sara min furudil kifayah. Di ilmu kalam itu manakala sudah muncul bid'ah, muncul pikiran-pikiran yang aneh, yang meragukan Quran, meragukan keberadaan Allah, meragukan kenabian Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali apa? Sara min furudil kifayah. Wa huwa yaqul kalaman akhar fi maqalihi. Jadi orang yang saya kritik ini mengutip sebaliknya. Al-Ghazali dipandang tidak memandang ilmu kalam sebagai ilmu yang fardu kifayah. Nah, satu lagi ada Ibnu Khaldun. Beliau mengutip perkataan Ibnu Khaldun, dipotong satu bagian tapi merupakan sebagian yang lain. Ini banyak kutipan Al-Ghazali yang bisa saya sertakan, tapi mari kita diskusi nanti. Dalam kitab Al-Mustasfa, Al-Ghazali secara jelas mengatakan ilmu kalam itulah ilmu kulli, ilmu yang itu ilmu juz'i semuanya. Teman-teman semuanya, tanpa saya mengurangi rasa hormat, ilmu Al-Quran itu tidak akan pernah tegak kesahihannya sebelum Anda buktikan Quran itu kalam Allah apa bukan, betul nggak? Tugasnya siapa itu? Tugasnya ilmu kalam. Fal ilmul kulli minal ulumi diniyah huwal kalam wasairul ulum minal fiqh wa usulul hadits wa tafsir ulum juz'iyyah. Ulum ilmu partikular yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, dibuktikan kesahihannya secara ilmiah tanpa ilmu kalam, dibuktikan terlebih dulu bahwa dia adalah ilmu yang valid berbasis pada kaidah-kaidah. Ilmu kalam Al-Ghazali tidak pernah meremehkan ilmu kalam. Baik, sekarang saya ingin kutipkan saudara-saudara sekalian ketika jadi profesor yang saya ikut itu Profesor Munim Siri ya. Ma fi mushkilah 5 daqa'iq yani. 5 daqa'iq. Ana musta'id yani lil munaqashah. Ya, di Al-Iqtisad Imam Ghazali mengatakan ini contoh
Saya ingin berikan contoh kepada teman-teman semuanya, kalau kita mengkaji itu harus jujur. Tidak boleh melakukan confirmation bias tadi itu. Falasi, salah satu antara falasi, cukup sering saya jumpai. Wa maqsud hadzal ilm dalam al-iqtisad fil i'tiqad Al-Ghazali, panjang sekali itu. Wa maqsud hadzal ilm ay hadzal ilm al-kalam, li'annahu katab fil iqtisad fil i'tiqad, huwa kitab min kutubil kalam. Nih saya kutip, nanti cek halaman 72 cetakan Darul Minhaj Al-Iqtisad fil I'tiqad, bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang ilmu kalam. Wa kullu dzalika muhimmun la mahisu anhu li aqil. Semua bukti-bukti ketuhanan, bukti kenabian dipelajari ilmu kalam itu penting. Tidak ada pilihan bagi kita orang berakal ini kecuali harus mempelajarinya. Karena begini, sekarang ini kalau kita amati dunia sekarang ini, apalagi dunia internet ya, banyak orang-orang meragukan agama itu kan. Apa sih pentingnya agama itu? Agama itu cuma dongeng lah isinya lah. Tuhan itu ada atau enggak itu sama aja lah, kira-kira begitu kan. Untuk memuaskan nalar mereka dengan penjelasan yang memuaskan, harus menggunakan logika kan pada akhirnya. Karena itu semen perekat antara kita dengan orang-orang ateis dengan orang-orang yang sekuler. Mereka punya akal sehat, kita punya akal sehat. Nah, ilmu kalam itu menjelaskan kaidah-kaidah rasional yang bisa menjadi dasar atau bukti kebenaran ajaran Islam. Baik, saya sakut kutip lagi, kutip Ibnu Khaldun. Lihat, Ibnu Khaldun. Dengarkan hari. Ibnu Khaldun dikatakan oleh Profesor Yusiri itu dianggap merendahkan ilmu kalam. Dia lupa, Ibnu Khaldun punya kitab dalam ilmu kalam. Lubabul Muhassal, karangan Ibnu Khaldun. Tahu nggak apa yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam Al-Muhassal? Itulah gunanya kita belajar secara holistik ya. Mengaji jangan secomot-comot begitu, harus secara holistik dikutip. Sebagai seorang sarjana apalagi. Kata Ibnu Khaldun Al-Muhassal, Muqaddimah Muhassal, fa innal ulum katsira wal ma'arif jamma ghazira wa asyrafuha, ilmu itu ada banyak. Kata Ibnu Khaldun. Wa asyrafuha, tapi yang paling mulia di antara semua ilmu itu al-ilmul ilahi. Apa ilmu ilahi dimaksud? Beliau sedang meringkas kitab Muhassal Afkar Mutaqaddimi wal Mutaakhirin karya Fakhruddin Ar-Razi, dan Ar-Razi adalah seorang teolog. Ibnu Khaldun sedang meringkas karya seorang teolog, artinya ilmu ilahi seperti ilmu kalam. Alladzi faza alimuhu sa'adah, orang yang berilmu yang memahami ilmu kalam itu bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat karena dia tahu agama dengan bukti pada ya. Wa uiddat lahul husna wa ziyada taftaqiru ulum. Kata Ibnu Khaldun, semua ilmu-ilmu keislaman itu butuh kepada ilmu kalam. Butuh kepada ilmu kalam, kata siapa? Kata Ibnu Khaldun. Wala yaftaqiru ilaiha, dan ilmu kalam enggak butuh dengan ilmu-ilmu yang lain karena dia menjadi asas. Fondasi itu dibutuhkan oleh tiang dan lain-lain, tapi dia enggak butuh sama tiang fondasi ini. Banyak sekali falasi yang bisa saya tampilkan contoh-contoh itu ya. Ini yang saya sebutkan ini contoh dari apa yang disebut dengan confirmation bias. Di dunia media sosial nih, kalau kita lihat ada orang-orang yang suka begini nih. Dia mencomot fakta-fakta yang sesuai dengan seleranya, mengabaikan fakta lain yang bisa bertentangan dengan selera dia itu. Wah, hadza khata'un manhajiyan, hadza khata', hadhihi mughalatah. Itu falasi ya, kalau itu namanya confirmation atau cherry picking. Istilahnya cherry picking. Orang ngambil buah cherry itu bisa diambil yang bagus-bagusnya doang, yang sesuai dengan selera dia aja, yang lainnya dibuang gitu. Itu tidak, itu keliru, itu tidak tepat, itu tidak tepat. Baik, sekarang saya ingin memaparkan, ada satu lagi. Saya ingin mengoreksi karena ini cukup sering dianggap sebagai falasi, tapi dia itu bukan bagian dari falasi. Mohon tambah 2 menit ya, Bu Moderator. Begini, saudara-saudara sekalian, sekarang kita hidup di zaman internet ini, banyak orang bicara di luar keahliannya, betul nggak? Banyak orang bicara di luar keahliannya. Kadang-kadang nih Pak, mohon maaf ya, ada orang-orang yang kita ingin beritahukan kepada orang, ini orang bukan ahlinya. Ini orang tidak layak bicara tentang ini karena dia bukan ahlinya. Dianggapnya kata ini falasi katanya. Dianggapnya argumentum ad hominem itu. Striking personality. Jadi kita menangkal satu argumen dengan menyinggung pribadi orangnya. Ya kalau nggak setuju lihat perkataannya dong. Jangan singgung orangnya, jangan bilang orang yang nggak ahli, ya kasih argumen aja. Suka ngedenger nggak orang kayak begini? Kalau kita menganggap ini orang nggak ahli, kita memandang dia sebagai orang yang tidak layak bicara tentang ilmu ini. Jangan begitu. Itu namanya fallacy, itu namanya argumentum ad hominem. Kalau nggak setuju dengan argumen, bantah argumennya, jangan orangnya, betul nggak? Tahu nggak yang jadi fallacy itu gimana? Yang jadi fallacy itu adalah kalau kita menolak kesimpulan di balik sebuah argumen, gitu ya. Kita menolak suatu kesimpulan dari sebuah argumen, kita hanya menggantungkan, lihat kehanyaan yang saya sebut. Kita hanya menggantungkan penolakan kita pada penyerangan pribadi saja. Jadi begini, saya mengatakan pandangan Anda salah karena Anda orang bodoh misalnya. Bas,
Cukup begitu saya ngomong begitu. Itu falasi. Saya mengatakan pandangan Anda sesat karena Anda orang bukan ahlinya. Selesai begitu. Saya mengatakan pandangan dia salah hanya karena menyerang pribadinya. Itu falasi, disepakati. Tapi bagaimana kalau sekarang saya mendatangkan argumen untuk membantah pandangannya. Dan saya menyandarkan penolakan saya pada argumen yang saya punya, argumen dia saya balas dengan argumen lain, tapi di sisi lain saya punya keperluan untuk mengingatkan orang-orang mimbabi tahdzir bahwa orang ini bukan ahlinya, orang ini bukan orang alim, kemudian saya buktikan kebodohannya dengan argumen-argumen yang saya punya juga. Itu tidak termasuk falasi. Yang menjadi falasi adalah kalau saya hanya menolak dengan menyerang pribadi. Tapi kalau saya mengungkap sisi kepribadian yang memang perlu, karena orang ini menyesatkan, orang ini bukan ahlinya, saya tampilkan kesesatannya, tapi di sisi lain saya menyertakan argumen di balik penolakan saya, maka itu tidak termasuk falasi kecuali orang-orang yang tidak pernah membaca logical falasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, tadi pembahasannya lebih banyak soal logika dan juga ilmu tauhid, ilmu kalam dan logical fallacy. Tapi sebelum saya buka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa dan tamu undangan, mungkin boleh ditambahkan sedikit Ustadz. Kalau ngomongin logical fallacy dan juru dakwah, saya ingin mengaitkan dengan keprodian kami dari Komunikasi Penyiaran Islam. Bagaimana kan ada beberapa juru dakwah gitu yang kemudian menjadikan satu ayah, atau mungkin begini, biasanya orang berdakwah itu akan menggunakan satu ayah atau satu argumentasi untuk mendukung pendapatnya, tetapi tidak menggunakan pendapat yang lain gitu ya. Tapi beliau berlandaskan balighu anni walau ayah, satu saja. Nah, itu bagaimana? Apakah termasuk logical fallacy atau bagaimana? Ma fi mushkilah. Sahih, balighu anni walau ayah, ma fi mushkilah. Ana ujib bil Arabiyyah wala bil Indonesia? Bil Indonesia. Bil Indonesia atau bil Arabiyyah? Saya kembalikan kepada mahasiswa. Bil Indonesia atau bil Arabiyyah? Bil Indonesia. Yumkin yani, ujib bil Arabiyyah. Jadi begini. Confirmation bias yang tadi saya sebut itu, oh ada uang. Confirmation bias yang keliru itu, saudara-saudara sekalian, itu keliru manakala begini. Saya menyimpulkan dari satu argumen, saya menyimpulkan A. Saya comot fakta-fakta yang sesuai dengan klaim A ini. Tapi saya abaikan fakta lain, padahal itu bisa meruntuhkan yang A ini gitu loh. Paham nggak? Adapun kalau saya menyampaikan satu ayat, tidak sempat menyampaikan ayat yang itu bukan falasi. Karena saya bukan dalam konteks menyampaikan klaim, kemudian ada ayat lain yang meruntuhkan klaim itu. Saya hanya menyampaikan satu ayat, pesannya A melalui ayat ini. Dan ayat Quran lain nggak ada yang menentang pesan. Kan Quran itu la yu'arid ba'duhu ba'da, bal yufassir ba'duhu ba'dan, ya kan? Quran itu kan menafsirkan satu sama lain, bukan saling menolak. Jadi kalau saya menyampaikan satu ayat, nggak mungkin ditolak sama ayat lain kan? Yang menjadi falasi itu adalah kalau Anda menyampaikan satu klaim, basisnya adalah argumen, ternyata ada fakta lain yang bisa meruntuhkan klaim Anda tahu, Anda buang itu salah. Kayak tadi itu, bilang Al-Ghazali katanya tidak mengatakan ilmu kalam sebagai fardu kifayah. Tapi ada qaul Imam Al-Ghazali fi Al-Ihya. Itu perkataan Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan ilmu kalam bisa jadi fardu kifayah untuk menolak ahlul bidah, membantah ahlul bidah. Dia mengatakan Ibnu Khaldun malang rem ilmu kalam. Sekarang saya kasih perkataan Ibnu Khaldun yang bisa meruntuhkan klaim Anda. Dan saya masih punya fakta lain kalau seandainya lebih panjang gitu kira-kira. Itu poinnya adalah salah kalau kita mencomot sebagian fakta atau mencomot misalnya begini, teroris. Teroris dia menjustifikasi perbuatan biadabnya dengan merujuk pada ayat Quran. Wa qatilul musyrikina kaffa. Bunuh semua orang-orang musyrik. Selesai sampai di situ. Dan dia melupakan ayat-ayat yang lain, la ikraha fiddin, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilun fiddin wa lam yukhriju an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Ya kan? Ayat-ayat yang mengajak kita itu berdamai dengan orang lain selama mereka tidak memerangi kita. Itu falasi namanya, Pak. Kenapa saya kata falasi? Karena ada ayat lain yang meruntuhkan klaim dia itu dia simpan atau dia abaikan. Nah, orang-orang jurnalis nih, jurnalis banyak melakukan beginian kan? Cuma fakta-faktanya sedikit di framing gitu kan, ada tuh kayak gitu ya. Teknik framing semacam itu. Inilah dia, padahal nggak begitu. Itu maksudnya confirmation bias. Sebenarnya saya pengen melanjutkan karena kalau kita tahu juru dakwah itu justru menggunakan satu ayah untuk melegitimasi apa yang dia sampaikan. Dan itu yang akhirnya menunjukkan kepada kemana pemahaman itu dibawa terkait dengan satu ayat tersebut. Dan itu tantangannya sebenarnya yang perlu, apa tantangannya sebenarnya kalau demikian? Wala bud ayafhamal Quran kama fahimahu al ulama. Jadi statementnya adalah fa'allimu gitu.
Taib. Naam. La yujad iskal ya. Oke, baik. Sekarang sesinya diskusi. Saya akan membuka. Oke, boleh Mbak. Saya satu lagi karena ini penting untuk para pengkaji Al-Quran. Boleh, ya. silahkan. Anda tahu ada namanya historian fallacy. Jadi fallacy seorang ahli sejarah. Begini, karena ini saya bicara di forum Institut Ilmu Al-Quran. Banyak sekali teman-teman sekalian. Ini saya banyak kutipan nih kalau suruh ngutip. Pendapat orang-orang Barat yang suka mengkaji Al-Quran berdasarkan penelitian manuskrip. Data-data mereka meragukan keautentikan Quran dengan dasar ini manuskrip beda-beda nih. Kira-kira begitu ya. Anda tahu nggak kesalahannya di mana? Ada satu fallacy namanya historian fallacy. Orang memandang sejarah masa lampau dengan sudut pandang orang zaman sekarang. Anda tahu nggak Quran itu hidup di tengah masyarakat yang lebih mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Saya nggak mengatakan bahwa di Arab itu nggak ada tulisan. Nggak, tulisan itu ada. Tapi yang dominan adalah hafalan. Dan Al-Quran itu sampai kepada Nabi yang layak yaqra wa la yaktub, ummi. Tidak baca, tidak menulis. Berarti begitu Quran disampaikan oleh Nabi melalui lisannya. Karena itu sekarang kalau kita baca ulumul Quran, al-umdah fi naqlil Quran, sandaran utama dalam meriwayatkan Quran itu at-talaqqi. Penerimaan langsung. Makanya Quran satu-satunya kitab suci nggak bisa dibaca sendiri itu. Harus ada gurunya. Orientalis itu ketika meragukan keautentikan Al-Quran, ngutip riwayat fulan, manuskrip fulan, ini bahkan Arthur Jeffrey dulu pasti tahu di sini Arthur Jeffrey ya. Kalau kemudian ada orang-orang seperti Fred Donner, kemudian ada lagi siapa tuh yang orang Prancis itu lupa saya, ingin menyajikan mushaf edisi kritis katanya. Karena mereka menduga mushafnya orang muslim sekarang itu nggak otentik. Maka nyari-nyari yang otentik dengan merujuk pada manuskrip seolah-olah sandaran kitab suci kita adalah tulisan. Salah. Masyarakat Arab adalah masyarakat yang menggunakan hafalan. Kalau Anda ingin mengkaji Quran secara ilmiah, kajilah sejarah Al-Quran sebagai perspektif sejarah orang dulu. Di mana mereka mengadakan hafalan ketimbang tulisan. Kalau Anda dibalik, Anda mengkaji sejarah masa lampau dengan perspektif orang zaman sekarang. Dan sekarang kita mengadakan tulisan banyak ya kan? Dikit-dikit PDF, dikit-dikit buku cetak gitu kan. Orang dulu gak begitu, aib. Bagi orang dulu itu kalau orang hanya menyandarkan ilmunya pada kertas. Makanya muncul istilah sohafiyin. Alladzina yatalaqqawna ulumahum minas al-awraq. Mereka yang nerima ilmunya itu dari kertas-kertas. Aib itu bagi orang Arab. Orang Arab itu mengandalkan ini. Karena itu kalau Anda pengen tahu Quran penting atau enggak, belajar ilmu qiraat, masuk IIQ insya Allah dapat jawabannya. Nah, promosi bagus ini kan. Udah cukup. Oke, baik. Kita akan buka sesi bagus diskusi. Promosi, ya. Ya. Kita akan buka sesi diskusi. Sabar dulu, sabar. Untuk